Jadi ada sebuah kisah, orang-orang Yaman itu datang ke Madinah. Ketika mereka datang ke Madinah, kemudian dibacakan Al-Qur'an. Ketika dibacakan Al-Qur'an, orang-orang Madinah itu kemudian pada menangis, semuanya bersedih. Nah, setelah mereka bersedih, Abu Bakar mengatakan, ya begitulah. Dulu ketika Rasulullah membacakan ke kami pun juga bersedih seperti itu. Jadi perintah Rasulullah, kita ketika membaca Al-Quran disunnahkan untuk menangis. Ketika kita tidak mampu untuk menangis, maka kita dianjurkan untuk berusaha menangis. Segala apa-apa kita paksakan diri untuk menangis. Nanti lambat laun kita akan terbiasa dan kita akan menangis. Bukan menangis dalam rangka untuk bercanda, bukan, tapi menangis berusaha untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Makanya ada ungkapan an-nasu niyamun idza matu istaiqadhu. Manusia semua itu sedang tidur. Ketika mereka mati baru akan bangun. Yang kita siapkan adalah bagaimana ketika kita menjemput yaumul maut adalah kita jemput dengan senyuman, dengan husnul khotimah. Yang terakhir adalah yaumum mamdud, adalah hari yang abadi, hari yang sangat panjang, kita tidak tahu sampai kapan akhirnya. Ayat apa? Banyak ayat kalau berkaitan dengan siksa, kita disunahkan untuk mengulang-ulang. Dengan harapan apa? Kita takut akan siksa itu. Ketika ayat berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan, kita disunahkan untuk mengulang-ulang. Dengan tujuan apa? Kita tidak boleh untuk mengingkari nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdasi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Anak-anakku, hafidzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang nafi' dan barokah. Kita juga berdoa mudah-mudahan kedua orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala urusan di
dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Sekarang kita masuk halaman 72. Silakan dibuka kitabnya. Yuk. Nah, anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita membahas fasal yang berkaitan tentang kesunahan untuk mengulang-ulang ayat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk tadabbur, untuk merenungi maknanya. Nah, kalau begitu kita disunahkan untuk mengulang-ulang ayat itu. Ayat apa? Banyak ayat. Kalau berkaitan dengan siksa, kita disunahkan untuk mengulang-ulang. Dengan harapan apa? Kita takut akan siksa itu. Ketika ayat berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan, kita disunahkan untuk mengulang-ulang. Dengan tujuan apa? Kita tidak boleh untuk mengingkari nikmat Allah, karena begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah turunkan kepada kita. Tolong tilmidah yang serius belajarnya jangan bicara sendiri. Ada waktu kalian untuk berbicara ya. Sekarang kita fokus untuk belajar. Waraddada Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Waraddada dan mengulang-ulang Ibnu Mas'udin. Siapa Ibnu Mas'ud? Sudah ketemu? Waraddada dan mengulang-ulang Ibnu Mas'udin. Siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Rabbi zidni ilma. Akan ayat Rabbi zidni ilma. Waraddada dan mengulang-ulang Sa'id bin Jubairin. Siapa Sa'id bin Jubair? Apa yang diulang? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu dan takutlah kalian yauman akan suatu hari Wattaqu dan takutlah kalian yauman akan suatu hari turja'una yang dikembalikan siapa kalian fihi dalam hari itu ilallahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, ada 5 hari yang pasti akan kita jumpai. Yang pasti kita jumpai. Yang pertama, yaumum mafqud. Yaumum mafqud apa? Adalah hari yang telah usai. Adalah hari yang telah kita lalui. Kapan itu? Kemarin. Itu disebut yaumum mafqud. Ada hari yaumum mashhud. Adalah hari yang disaksikan. Hari apa itu? Hari sekarang. Hari yang sedang kita jalani. Itu disebut yaumum mashhud. Ada yaumum maurud. Adalah hari yang belum terjadi atau hari yang akan kita jalani. Kapan itu? Besok yang akan datang. Yang keempat, hari yang pasti kita akan temui adalah yaumum mau'ud. Adalah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari apa itu? Hari ketika kita dipanggil menghadap Allah, yaitu hari kematian. Dan itu pasti. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kapan hari itu? Ada sebuah berita di daerah Magelang, ada satu keluarga kiai
kiai, bunyai, putra-putrinya satu mobil kecelakaan di tol, semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Kita gak tahu kapan kita meninggal. Nah, itu disebut yaumum mau'ud. Yang kita siapkan adalah bagaimana ketika kita menjemput yaumum mau'ud adalah kita jemput dengan senyuman, dengan husnul khotimah. Yang terakhir adalah yaumum mamdud, adalah hari yang abadi, hari yang sangat panjang, kita tidak tahu sampai kapan akhirnya. Itulah hari akhirat. Hari akhirat itu hari yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia. Khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita tidak tahu kekalnya sampai kapan, bahkan abadi. Nah, maka Sa'id bin Jubair itu ketika membaca ayat ini beliau mengulang-ulang. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, Al-Baqarah. Waraddada aidan, dan mengulang-ulang siapa Sa'id bin Zubair aidan pula, fasawfa ya'lamun idil awlali fi a'nakihim, surah Ghafir. Fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui. Idil awlali fi a'nakihim, mengetahui apa? Ketika rantai, ketika belenggu, fi a'nakihim, di leher-leher mereka. Di leher-leher mereka. Jadi ada sebuah ungkapan seperti ini anak-anakku. Manusia ketika hidup di dunia itu sering lupa, sering lalai. Makanya disebut al-insan. Manusia disebut al-insan. Kenapa? Karena sering lupa. Termasuk lupa bahwa dirinya akan mati. Ketika sudah mati, dia baru sadar bahwa betapa pentingnya hidup di dunia untuk berbuat amal kebaikan sebagai persiapan hidup di akhirat. Makanya ada ungkapan annasu niyamun idza matu istaiqadhu. Manusia semua itu sedang tidur. Ketika mereka mati baru akan bangun. Waraddada aidan, dan mengulang-ulang siapa Sa'id bin Jubair ayat apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Adapun apa gharraka ialah menipumu bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Surah Al-Infitar. Wa kana ad-Dhahhak, dan ada siapa Imam ad-Dhahhak, idza tala, jikalau atau apabila membaca siapa Imam ad-Dhahhak qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, lahum min fawqihim zulal, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Lahum ialah di bawah mereka, lahum ialah bagi mereka, min fawqihim, dari atas mereka, zulalun, adapun lapisan-lapisan, minan nari, dari neraka, wa min tahtihim zulal, dan juga di bawah mereka zulalun, lapisan-lapisan dari neraka.
Yuraddiduha mengulang-ulang siapa? Dohak ila sahari sampai waktu sahur. Faslun ini adalah sebuah fasal fil bukai tentang menangis inda qiraatil Qur'ani ketika membaca Al-Qur'an. Sekarang kita masuk tentang pembahasan menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini. Telah terdahulu fil faslainil mutaqaddimaini dalam 2 fasal sebelumnya. Apa itu? Bayanu ma yahmilu 'alal bukai fi halil qiraati. Apa penjelasan tentang sesuatu yahmilu yang mendorong 'alal bukai untuk menangis fi halil qiraati ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa adapun menangis sifatul arifina ialah sifat orang-orang arif, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi mereka kalau membaca Al-Qur'an mereka akan menangis. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu taala. Wa syi'aru ibadillahi sholihina dan syiar hamba-hamba Allah yang salih. Qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhiruna dan menyungkur siapa mereka. Bukan mencukur ya, menyungkur. Menyungkur itu berarti menangis, bersedih. Lil azqani terhadap wajah-wajah mereka. Yabkuna mereka menangis, wa yaziduhum dan bertambah hum terhadap mereka khusyu'an khusyuknya. Surah Al-Isra. Waqad waradat dan telah datang fihi tentang buka, fihi tentang menangis. Ahaditsu apa beberapa hadis. Wa asarus salafi dan asar ulama-ulama salaf. Kasiratun yang banyak. Famin dalika termasuk hal itu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman atau maaf yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana wabku, bacalah Al-Qur'an wabku dan menangislah. Fa illam tabku, maka jika tidak bisa menangis siapa engkau, maka jika tidak bisa menangis siapa engkau, fatabaku, maka berusahalah menangis. Jadi perintah Rasulullah, kita ketika membaca Al-Qur'an disunnahkan untuk menangis. Ketika kita tidak mampu untuk menangis, maka kita dianjurkan untuk berusaha menangis. Segala apa-apa kita paksakan diri untuk menangis. Nanti lambat laun kita akan terbiasa dan kita akan menangis. Bukan menangis dalam rangka untuk bercanda, bukan, tapi menangis berusaha untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Wa an Umar bin Al-Khattabi dan dari Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Umar bin Khattab salat siapa Umar bin Khattab bil jamaati secara jamaah, bil jamaati dengan berjamaah. Salat apa? As-subha, akan salat subuh. Faqara'a, lalu membaca siapa Umar bin Khattab surat Yusuf, akan surah Yusuf. Fabaka, lalu menangis siapa Umar bin Khattab, hatta salat, sampai mengalir dumu'uhu, apa air matanya. Saking bersedihnya Umar bin Khattab, jadi ketika sholat sampai air matanya itu mengalir. Ala tarkutihi, sampai ke tulang bahunya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, annahu sesungguhnya Umar bin Khattab, karena ada siapa Umar bin Khattab, fi sholatil isya'i, dalam sholat isya. Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan kejadiannya waktu sholat isya. Fayadullu ala takririhi minhu, fayadullu kemudian menunjukkan, ala takririhi atas mengulang-ulang kesedihan atau menangis, minhu dari Umar. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, annahu sesungguhnya Umar, baka menangis siapa Umar, hatta sami'u, sampai mendengar siapa mereka para sahabat, buka'ahu, akan tangisan Umar, min wara'is sufufi, dari belakang sof. Jadi saking menangisnya Sayyidina Umar, suaranya sampai terdengar di sof paling belakang, bahkan di belakang sof itu sampai terdengar. Wa an Abi Roja, dan diriwayatkan dari Abi Roja, qala, berkata siapa Abi Roja, ra'aitu, melihat siapa aku, Ibnu Abbasin, akan Ibnu Abbas, wa tahta ainaihi, dan di bawah kedua matanya, mislus syiraki al-bali, seperti tali al-bali yang sudah usang, minad dumu'i, dari air mata. Jadi Abi Roja itu melihat Ibnu Abbas, di bawah matanya itu seperti tali. Artinya apa? Saking seringnya menangis sehingga kemudian ngecap seperti tali. Wa an Abi Sholihin, dan dari Abi Sholih, qala, berkata siapa Abu Sholih, qadimana sun, datang siapa sekelompok manusia, min ahlil Yamani, dari penduduk Yaman, ala Abi Bakrin As-Siddiqi, berkunjung ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faja'alu, lalu mereka yaqra'una, membaca Al-Qur'an, yaqra'una Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an, wa yabkuna, dan mereka menangis. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hakadha kunna, demikianlah kami. Jadi ada sebuah kisah, orang-orang Yaman itu datang ke Madinah. Ketika mereka datang ke Madinah, kemudian dibacakan Al-Qur'an.
Ketika dibacakan Al-Quran, orang-orang Madinah itu kemudian pada menangis, semuanya bersedih. Nah, setelah mereka bersedih, Abu Bakar mengatakan, ya begitulah. Dulu ketika Rasulullah membacakan ke kami, kami pun juga bersedih seperti itu. Wa an Hisham, dari Hisham qala, berkata siapa Hisham, Rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fi sholati. Seringkali sami'tu, mendengar siapa aku, buka'a Muhammad ibn Sirin, akan tangisan Muhammad bin Sirin fil laili, pada waktu malam, wa huwa fi sholati, sementara adapun Muhammad bin Sirin fi sholati, di sholat. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita anggap cukup. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari pengajian kitab ini. Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.